Halo anak-anak semuanya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasan soal kemarin. Sekarang nomor 19. Sebuah robot mainan ditempatkan di lantai berpetak pada koordinat 4,3. Robot tersebut diprogram dengan aturan gerak khusus, yakni robot tersebut harus bergerak lurus sejauh 2 kotak secara mendatar, yaitu bisa ke kanan dan ke kiri, atau berbelok dan bergerak 1 kotak secara tegak, yaitu bisa ke atas ataupun ke bawah. Nah, jika robot tersebut bergerak ke arah kanan atau kiri terlebih dahulu, maka kemungkinan robot akan berhenti di koordinat titik. Kemudian berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Oke, baik. Sebelumnya kalian harus membuat dulu diagram kartesius. Kemudian kita letakkan robot tersebut yaitu pada koordinat 4,3, yaitu titik A. Di sini kita anggap titik A 4,3. Nah, robot itu bisa bergerak ke kanan atau ke kiri 2 petak, lalu ke atas dan ke bawah 2 petak. Misalkan kita bergerakan dulu ke kanan 2 petak, 1, 2. Berarti ada di sini. Kemudian ke kiri 2 petak, 1, 2. Berarti ada di sini. Kemudian dia bisa ke atas dan ke bawah 1 petak, 1 petak. Misalkan ini 1 petak. Nah, ini A aksen pertama, kemudian ke bawah 1 petak. Ini adalah A aksen kedua. Nah, lalu dia juga bisa dari sini bergerak ke atas ke bawah. Ke atas 1 petak itu A aksen 3, lalu ke bawah 1 petak yaitu A aksen 4. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang pertama 2,2. Di sini ada 2,2, kemudian 2,4 yaitu A aksen 3 dan A aksen 4. Kemudian sama di sini ada yang terakhir yaitu 6,2 dan 6,4. Karena kita bisa lihat di sini A aksen 2 yaitu adalah 6,2 dan A aksen pertama adalah 6,4. Jadi, jawaban yang dipilih adalah yang pertama. Kemudian, jawaban yang selanjutnya yaitu adalah yang terakhir. Jadi, yang pertama dan yang terakhir. Lalu yang berikutnya adalah nomor 20. Di sebuah taman kota berbentuk persegi panjang terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang terletak tepat di tengah-tengah taman. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini ada persegi panjang, ukuran panjangnya 20, lebarnya 14. Di tengah-tengahnya ada kolam yang jari-jarinya 3,5 meter. Nah, area taman lainnya atau area yang diarsir pada gambar akan ditanami rumput. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang luas area kolam dan area yang ditanami rumput menggunakan pi 22/7. Sudah terdapat 3 pernyataan, kita cek nanti mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Sebelum kita cek terlebih dahulu, kita akan mencari luas dari taman tersebut, yaitu luas dari persegi panjangnya. Yaitu caranya adalah luas sama dengan luas persegi panjang dikali lebar. Nah, panjangnya itu adalah 20, lebarnya itu adalah 14. Jadi 20 kali 14 hasilnya adalah 280 meter persegi. Kemudian luas lingkaran adalah pi dikali r kuadrat. Karena di sini ada ketentuan pi-nya menggunakan 22/7. Jadi pi-nya kita ganti 22/7 dikali r-nya itu adalah 3,5 dikali 3,5. Maka hasilnya adalah 38,5 meter persegi. Kemudian kita akan melihat pernyataan yang pertama. Selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. Kita lihat dulu, luas dari taman adalah 280. Karena ini mintanya selisih, berarti kita kurangi 280 dengan
38,5 sama dengan hasilnya yaitu 241 karena di sini keterangannya lebih dari 240 dan hasilnya adalah 241 yaitu benar. Berarti ini kita centang yang benar. Kemudian, jika diameter kolam ditambah 1 meter, luas kolam bertambah lebih dari 7 meter persegi. Oke, berarti kita lihat dulu. Kalau misalkan diameternya ditambah 1 meter, maka jari-jarinya itu menjadi ditambah 0,5 karena 1 dibagi 2. Berarti tadinya 3,5 kita tambahkan dengan 0,5. Maka jari-jarinya menjadi 4. Jadi kita lihat, cari untuk luas dari lingkaran yang baru. Berarti Pi kali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali jari-jari yang baru yaitu 4. 4 kali 4 yaitu sama dengan 50,3. Kemudian kita kurangkan dari lingkaran pertama dikurangi lingkaran kedua. Oke, lingkaran pertama itu tadi hasilnya lebih kecil ya anak-anak, maaf bisa kebalik. Jadi yang kita kurangi adalah lingkaran kedua dikurangi lingkaran pertama. Lingkaran kedua yaitu 50,3 kita kurangi dengan lingkaran kedua 38,5, maka hasilnya adalah 11,8. Nah, karena 11,8 itu lebih dari 7 meter, lebih dari 7, maka ini yang dicentang adalah yang benar. Oke, kemudian luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240. Salah ya anak-anak, karena di sini kita tadi sudah mencari luas daerah yang ditanami rumput adalah 241 meter persegi. Jadi ini yang dicentang adalah yang salah. Jadi jawabannya yaitu benar-benar salah. Lanjut untuk nomor 21, di sini ada 4 pernyataan. Kita lihat pernyataan yang pertama. Nanti kita lihat mana yang benar dan mana yang salah. Untuk A aksen, di sini kan ada titik A ya anak-anak. Titik A-nya itu berada di negatif 2,1. Kemudian di sini untuk A aksen yaitu negatif 1,6 adalah hasil dari titik A oleh translasi negatif 1,3. Kalau translasi itu adalah pergeseran. Berarti misalkan kita geser untuk negatif 2 itu digeser oleh negatif 1. Berarti karena dia negatif itu gesernya ke kiri, berarti di sini harusnya ada di sini. Kemudian ini digeser lagi oleh y-nya yaitu adalah 3. Kalau kita geser 3 berarti karena 3-nya positif, y-nya positif, berarti itu gesernya ke atas 1, 2, 3. Harusnya berarti berada di sini. Jadi untuk jawaban A kurang tepat ya anak-anak. Ini belum tepat. Oke, berarti tidak kita pilih. Kemudian untuk jawaban B, titik A direfleksikan terhadap garis X, yaitu garis X-nya adalah negatif 1. Nah, menghasilkan A aksen yaitu 0,1. Nah, kita ingat lagi kalau di sini yang namanya refleksi adalah pencerminan, yaitu pencerminan terhadap titik garis X terhadap suatu titik yaitu adalah negatif 1, maka rumusnya adalah 2H dikurangi X, Y. Nah, kita lihat dulu di sini 2 itu tetap, kemudian H-nya itu adalah titik dari garis X-nya yaitu adalah negatif 1, kemudian dikurangi dari nilai X-nya. X-nya di sini adalah negatif 2. Jadi kita tulis negatif 2, Y. Y-nya adalah 1. Di sini kita tulis 1 sama dengan 2 kali negatif 1. Itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif sebelahan sama negatif itu hasilnya adalah positif, yaitu positif 2,1. Kemudian kita lihat di sini ada negatif 2 ditambah 2, berarti hutang 2 dibayar 2, jadi tidak sisa ya.
jadi 0,1. Nah, maka betul untuk pernyataan yang kedua. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, A aksen yaitu negatif 1, negatif 2 adalah hasil rotasi titik A sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Oke, kalau untuk kita rotasikan 90 derajat itu di sini menjadi negatif Y, X. Kita lihat negatif Y karena Y-nya di sini 1, maka dibuat negatif menjadi negatif 1. Oke, Y-nya itu menjadi negatif, di sini menjadi negatif 1. Kemudian karena di sini X-nya adalah negatif 2, maka di sini negatif Y, X berarti menjadi negatif 1, negatif 2. Berarti pernyataan ketiga betul. Kemudian pernyataan keempat, negatif aksen itu adalah 0,3 adalah hasil dari titik A oleh translasi 2 dan negatif 3. Kalau ini juga masih keliru ya anak-anak, berarti jawaban yang betul adalah 2 dan 3. Baik, kita lanjutkan di nomor 22. Di situ Paman memiliki kebun dengan sketsa seperti gambar berikut. Keliling kebun Paman adalah, nah ini ada kebun Paman. Kita lihat dulu, ada beberapa daerah yang belum ada satuan panjangnya. Kita tulis dulu. Untuk yang tanda petik 1 itu berarti sama dengan 8 meter. Berarti di sini kita tuliskan 8 meter ya. Lalu di sini juga sama, kita tuliskan 8 meter. Kemudian yang tanda petik 2 yaitu adalah 10 meter. Berarti di sini 10 meter. Di sini juga sama 10 meter. Kemudian kita lihat dulu berapa panjang daerah sini. Ini adalah 8 meter ditambah 12, kemudian 12 meter ditambah 8 meter. Berarti kita tuliskan 12 ditambah 8 berarti 20 meter. Kemudian untuk yang daerah ini samping yaitu dari atas ke bawah 22 meter dikurangi 10. Berarti 22 dikurangi 10. Maka hasilnya adalah 12 meter. Nah, untuk mencari kelilingnya kita tambahkan semua yang ada di sini. Berarti 8 tambah 22 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 10. Kemudian ditambahkan lagi yang atas, tambah 8 tambah 12 tambah 20 kemudian ditambah 10. Maka hasilnya adalah 120 meter. Jadi kelilingnya adalah 120 meter. Lalu nomor 23, pedagang es krim menggunakan sendok atau skop untuk mengambil es krim yang berbentuk bola sempurna. Jika diameter sendok tersebut adalah 7 cm, berapakah volume es krim yang diambil dalam 1 sendok? Jadi kita akan mencari volume bola, yaitu bisa kita cari dengan menggunakan cara V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 3,5 pangkat 3. Kenapa 3,5? Karena diameternya adalah 7, maka 7 kita bagi 2 yaitu hasilnya 3,5. Maka hasilnya menjadi 179,67 cm kubik. Oke, untuk nomor 24 di sini ada sebuah monumen peringatan ya yang berbentuk balok bagian bawah dan juga berbentuk 5 segitiga untuk di bagian
atas. Nah, kemudian di sini akan dibuat menggunakan bata ringan yang berukuran 60 cm kali 20 cm dan 10 cm. Nah, kita akan mencari berapa bata yang dibutuhkan untuk membuat monumen tersebut. Oke, yang pertama kita cari dulu yaitu adalah volume bangun bawahnya, yaitu volume dari balok ya. Kita cari sekalian untuk bangun baloknya. Jadi kita cari sekalian bata yang dibutuhkan untuk bagian bawah yaitu bangun balok, yaitu adalah caranya volume balok dibagi ukuran bata. Oke, volume balok yaitu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian bagi volume ukuran batanya juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian panjangnya yaitu adalah 6 meter. Di sini panjangnya 6 meter. 6 meter dikali lebarnya yaitu juga sama 6 meter. Kemudian dikali tingginya ini adalah 5 meter. Tingginya 5 meter dibagi ukuran batanya. Ukuran batanya yaitu adalah 60 cm dikali 20 cm dikali 10 cm. Nah, kemudian karena ini masih meter, kita rubah menjadi cm, kita tambah yaitu nolnya menjadi 2 yaitu menjadi 600 cm dikali 600 dikali 500 dibagi ini 60 kali 20 kali 10. Nah, kemudian kita sederhanakan, dicoret, coret, 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 coret dan coret. Kemudian 60 dikali 60 dikali 50 per 6 dikali 2 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 1500. Nah, ini adalah untuk bata yang dibutuhkan untuk bangunan bawah yaitu balok. Nah, kemudian kita akan mencari bata untuk bangunan yang atas yaitu untuk bangunan limas. Oke, di sini bangunan limas. Untuk bangunan limas sama ya, hampir sama seperti tadi, cuma bedanya adalah di volume limas. Berarti volume limas dibagi ukuran bata itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi dikali panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 1/3 dikali luas alasnya, karena ini kebetulan adalah persegi, maka adalah sisi kali sisi yaitu 6 meter kali 6 meter dikali tingginya yaitu tinggi limasnya yaitu adalah 3. Berarti di sini dikali 3 dibagi dengan 60 cm kali 20 cm 20 cm kali 10 cm. Nah, kemudian kita rubah dulu sama menjadi cm. Berarti 1/3 dikali 600 dikali 600 dikali 300 dibagi 60 kali 20 kali 10, sama dengan hasilnya adalah 3000 bata. Nah, kemudian itu kita jumlahkan dari yang bentuk balok tadi ditambah dengan yang limas, berarti 15.000 ya. Maaf, tadi ini Beksa keliru ya. Harusnya ini adalah 15.000, tadi nolnya kurang 1. 15.000 ditambah 3.000, maka hasilnya adalah 18.000. Maka jawabannya adalah yang B.